Ya seperti teman-teman tahu ya, ini udah tanggal 10 sebenarnya kita kalau bulan April ini kan nggak full ya. Karena kita ada kepotong hari raya lebaran ya, liburan lebaran kurang lebih dari tanggal 19 something ya, minimal 1 minggu ya. Nah jadi kita bisa expect market ini juga nggak begitu banyak sentimen yang nomor satu. Yang kedua juga kita bisa kepotong libur ya. Nah market nggak begini efektif ini biasanya rada lesu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri dari transaksi perdagangannya juga nggak gitu banyak ya. Terus udah ditambah kita punya market itu bukanya sampai jam 4 ya, rasanya ngantuk gitu ya teman-teman ya. Nah nanti kita coba lihat beberapa saham ya. Terus coba kalau kita lihat juga dari kecenderungan Rabu nanti ya, kita akan lihat news dari The Fed tuh nanti akan kembali menaikkan dia punya suku bunga atau enggak. Ada kemungkinan dia akan hold kenaikan suku bunganya, tapi bukan berarti nggak akan naikin lagi ya. Kemungkinan kita masih ekspektasikan dia akan naik sekitar 25 basis point ya. Tinggal nanti kita lihat marketnya setelah itu seperti apa. Tapi hari ini kalau kita lihat dari market Indonesia ya, marketnya pada turun ya teman-teman ya. Nah kalau dari data yang kita lihat ya, berapa 10 tahun ke belakang ya, kalau kemarin dari media berapa report yang saya baca ya, market Indonesia itu biasanya di Q2 itu cenderung turun teman-teman ya. Terus kalau dilihat yang dari Q2 ini kelihatannya kayak North Asia itu kayak China, lalu ada Korea, terus Taiwan itu cenderung akan lebih perform. Jadi misalnya kalau kita lihat dari Q2 ini sepertinya nggak ada banyak sentimen juga ya dari Indonesia ya. Nah kalau dari 2013 sampai sekarang biasanya pas di quarter 3 itu malah market Indonesia kembali perform ya. Nah nanti coba teman-teman ya, kita sama-sama lihat kira-kira apa aja saham-saham yang masih menarik untuk dilihat. Ya, ini yang saya bilang kalau untuk market Indonesia terutama kayak IHSG ya, kemarin tuh memang ada sedikit gap ya di area sini teman-teman ya. Terus udah ditutup gapnya, terus ada small gap di sini. Nah, balik lagi ya, kita harus review juga panjangnya sebenarnya Indonesia ini, IHSG ini seperti apa. Sampai hari ini kita masih melihat dia itu cukup bertahan bagus ya di daerah supportnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini juga udah bolak-balik kita keluarin ya. Dia support ini cukup respon ya. Terus waktu di kemarin daerah support dia cepat mantul. Nah berarti sebenarnya yang saya ekspektasikan kalau dari technical kayaknya IHSG ini lebih cenderung lebih cenderung sideways atau ranging besar ya. Tapi mungkin pergerakan ranging ini kita bisa lihat ya. Biasanya breakdown pas IHSG turun itu biasanya lebih ke arah big caps ya, mau banks atau segala macam. Dan pas market lagi sepi ini saya sih cenderung cari yang sektor-sektor mid to small cap ya. Coba nanti saya coba lihatkan report ya. Nah dari sini ya teman-teman bisa kita lihat ya, ini ya market ini biasanya di kuartal 2 yang seperti saya bicarakan tadi ya, cenderung Indonesia nggak gitu perform ya. Waktu di kuartal 3 ini barusan lumayan perform ya. Berarti kalau kita lihat ya, kapan sih kita bakal recovery ya? Sepertinya mungkin kuartal 3 ya. Kalau semuanya pas market lagi nggak perform, yang bakal turun ya biasa-biasa big caps ya. Makanya teman-teman bisa lihat ya, bank-bank besar itu cenderung turun juga ya, cenderung slowing down ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, kayak Mandiri ya. Mandiri salah satu banks yang menurut saya paling menarik ya so far ya, karena dari tahun lalu labanya paling besar. Terus yang kedua dari dia punya technical itu ada gap area lumayan besar ya teman-teman ya. Terus juga kalau misalnya memang ada outflow, sebenarnya bonus buat kita untuk cari marketnya pas waktu di bawah, entry pointnya di mana ya. Ini untuk Bank Mandiri. Terus kalau kita lihat dari Bank BRI ya, ini belum turun ya. Terus Bank BBCA, kalau kita lihat juga ada big gaps di bawah sini ya. Saya masih ekspektasi pas dia di bawah, kita masih bisa masuk entry ya. Otomatis ya, kalau market seperti ini, tunggu aja pas dia ke bawah ya. Terus kita bisa lihat juga hari ini yang naik malah yang kayak Bank Amar seperti ini ya. Ini
bukan bank gede juga. Tapi kita lihat sama-sama ya, apa aja yang masih menarik. Tadi tadi ada yang tanya soal Raja ya. Raja. Nah, Raja ini sempat ya cukup ranging besar sebelumnya. Cuman kemarin waktu dia turun, dia cepat naik juga ya. Nah, kalau seumpamanya kita masih belum punya, sebenarnya bisa dicoba sih untuk Raja ya. Kurang lebih area-area entry point sekarang. Minimal kalau dia closing gap area di 1055 itu masih ada chance untuk closing gap lah. Jadi harusnya masih masih menarik untuk dilihat ya. Terus ada pertanyaan tadi soal Telkom. Telkom so far not bad ya teman-teman ya. Structure marketnya berubah, terus juga dia cukup respect. Nah, kemarin dia sempat naik ya, ada gap juga harusnya. Kalau seumpamanya pas ada pullback ya, just in case marketnya nggak begitu menarik ya, atau lesu, sebenarnya kita bisa cari entry point minimal di area gap sini, kita bisa coba masuk sih. Terus tadi apa ya, soal Raja, Goto. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, memang secara teknikal sempat naik ya dia waktu kenaikan ini, tapi pergerakannya ini lumayan lambat ya. Nah, waktu pergerakan lambat ini marketnya sebenarnya tanda-tanda kalau dia nggak gitu kuat naik ya, walaupun di sini ada gap lumayan gede ya. Tapi kalau semuanya area sini sekarang misalnya kita mau betting ya, sebenarnya kalau kita mau betting teman-teman di sini kayak ABCD pattern itu sebenarnya cukup bisa dicoba sih kalau untuk entry point. Tapi kalau semuanya kita lihat ya, satu, sentimen tech ini sedang lagi nggak begitu bagus. Yang kedua, kalau kita lihat memang di area ini area-area dekat-dekat support ya, atau semuanya dekat base area, bisa aja sih kalau semuanya kita mau betting di sini terus dia ada rebound sedikit. Tapi kita nggak bisa harap dia punya rebound cukup sustain ke atas ya. Malah sebenarnya kalau misalnya dia pas rebound ya, itu saya kan cari waktu atau cari exit point sih. Nah, kalau misalnya kita ngomong sampai mana ya, harusnya kalau kita lihat minimal 50% dari swing di sini ya, berarti kurang lebih di 107 108 itu kita bisa exit ya, sambil nunggu marketnya lumayan stabil. Untuk sekarang sih lebih bagus wait and see sih ya. Kalau semuanya kayak yang lagi rame apa ya, film sih memang ya, teman-teman bisa lihat ya, kemarin turunnya cukup dalam ya, tapi dia kalau semuanya pas lagi jalan kenceng banget. Cuman timing kita waktu sadar marketnya di atas ini sebenarnya udah mulai lumayan telat sih. Memang ada gap area di sini kalau kita mau ngambil nyopet doang ya, tapi saya takutnya kalau semuanya dia masih closing gap di sini satu, terus juga ada closing gap di bawah. Nah, biasanya yang harus kita pikirin apa? Waktu market naik ke atas, sebenarnya kita mau belinya dari siapa sih? Belinya ya pasti dari seller ya. Seller kita ada dua nih. Satu orang yang nyangkut di atas, dua orang yang udah beli dari bawah. Nah, kalau kita barusan sadar sekarang, sebenarnya kita udah telat naik nih, telat ikut naikannya. Kalau cuman berharap dia closing gap di sini, menurut saya cukup beresiko. Lebih baik sih kita cari barang lain yang masih belum naik sih ya. Jadi kalau untuk film Abdullah mungkin saya akan skip gitu. Kalau sumpamanya barang-barang lain ya apa ya, kayak barang-barang nah kayak cuan ini kalau kita lihat ya 1, 2, 3 turun ya bisa aja sih kalau semuanya dia pas di minor trendnya ada pullback kita bisa coba masuk ikutin trennya dia, selagi dia belum ada lower higher, sebelum ada new low ya masih bisa juga. NICL saya tadi ada coba masuk sih teman-teman di area sekarang ya, tapi yang saya lihat karena murni saya lihat dia punya tren ini masih belum patah. Cuman saya nggak begitu suka adalah pullback yang di sini sama pullback di sini itu lebih kuat pullback yang di sini ya. Kalau pullback yang di sini pullback di sini terlalu kenceng dibanding pullback di sini. Jadi kalau memangnya kita mau masuk sini ya just make sure itu pakai stop loss yang jelas ya. Untuk sekarang kalau mau masuk sebenarnya bisa, tapi buy risk and reward ya, karena sebenarnya semua sektor nggak begitu gerak ya. Nah,
Kalau kita bicarain tadi seperti apa yang saya bicarakan di awal, yang saya khawatirkan itu di kuartal 2 market Indonesia cenderung lebih lambat ya. Sudah Aprilnya kena bulan puasa, ada liburan 1 minggu, terus biasanya Mei itu market lumayan lesu. Kalau memang kita mau agresif, sebenarnya lebih enak waktu di Mei pertengahan, minggu 2 atau 3 pas marketnya udah mulai drop banyak. Nah itu mungkin kita bisa masuk ke big caps ya. Kalau saya rasa lumayan ya, minimal kalau kita cari barang-barang big caps yang ada gap area secara teknikal itu bisa ambil reboundnya. Terus kalau GPRA juga seperti ini, saya cenderung untuk skip sih teman-teman ya. Kalau untuk barang ini saya lebih suka yang cuan atau yang NICL tadi ya. Tapi ya mungkin concernnya kalau yang NICL tadi dia pullbacknya lumayan kenceng ya. Kalau semuanya pullbacknya bentuknya kayak channel gitu atau bentuknya kayak flag, itu mungkin lebih aman sih. Antam ini juga memang structure marketnya dia udah mulai reverse ya. Tapi di sini dia nyangkut 1, 2, 3 kurang lebih 4-5 hari, hampir seminggu, terus dia mulai pullback sini. Takutnya dia kan pullback lebih dalam dulu nih. Kalau semuanya kita tahu marketnya lagi lesu, apalagi 1 minggu ke depan itu cuman ada berarti dari Selasa sampai hari Selasa minggu depan ya. Terus marketnya udah mulai libur, jadi teman-teman mungkin lebih selektif ya. Kalau saya mungkin tunggu marketnya sampai ke bawah dulu, kurang lebih ya sampai area 1890-an itu mungkin lebih menarik kalau untuk Antam. Untuk sekarang sih boleh kalau mau long term, tapi mungkin masuknya bertahap aja. BBB juga sepertinya nggak begitu banyak flow bagus ya. Even kayak BNGA yang katanya bakal kasih dividen lumayan besar, tapi sebenarnya dia udah naik ya. Nah biasanya kalau udah naik, pas karena ada dividen, sebelum dividen tuh orang pada keluar. Nah kita teman-teman coba nanti lihat ya, dividennya kapan dibayar, mungkin come date-nya kapan, biasanya dipakai untuk keluar waktu come date. Nah itu mungkin teman-teman harus perhatiin sama-sama sih. Oke, BJBR sebenarnya pergerakannya ranging juga ya. Cuman area sekarang ini kan rangingnya menurut saya ini udah deket-deket resist ya. Kalau deket-deket resist gini saya cenderung nggak dulu ya. Kalau saya lebih baik cari barang-barang yang masih jauh di bawah ya. Kalau saya prefernya untuk market yang nggak gitu bagus gini, saya lebih cari ini sih teman-teman. Cari yang mid to small cap sih. Ini kalau untuk BJBR. BJTM sama ya, pergerakannya masih ranging, bosen juga sih kalau ini. Mungkin cari yang lain juga. Kita lihat lagi ASI. Sebenarnya dari big caps tadi yang saya lihat yang kayak Telkom itu masih menarik sih pas kalau dia pullback ya. Kalau biasanya dekat-dekat sentimen lebaran ini Jasa Marga itu juga boleh dilirik sih. Astra sebenarnya dari Astra sendiri dia udah mulai naik ya. Nah tapi gini teman-teman, kalau Astra dia kemarin sudah sempat closing gap, terus waktu naik juga sebenarnya naiknya nggak begitu kencang ya. Beda sama kenaikan yang di sini, dia lumayan kencang, di sini udah mulai landai. Nah ini mungkin kalau masuk saya rasa tunggu pas marketnya drop aja sih. Kalau belum punya ya. MAPI juga dekat-dekat lebaran ini sebenarnya biasanya ya dia jalan ya. Cuman ini teman-teman bisa lihat ya. Waktu kemarin dia naik di high ini nggak bisa buat higher high ya. Malah cenderung untuk turun ya. Sekarang kalau masih mau masuk di MAPI, saya rasa mungkin 1335 itu area yang lumayan oke ya untuk coba entry ya. Dan risknya juga nggak gitu gede sih, 6% ya, nggak sampai 10% ya, harusnya boleh dicoba sih. Oke, BNBR ini saya sempat masuk, sempat cut loss, dan overall sekarang kita masih bisa lihat walaupun dia dekat area support, dekat area 50, tapi sebenarnya dia masih arah downtrend ya. Kalau memang kita mau masuk sini ya cuman gara-gara pertimbangan di area downside-nya nggak gitu banyak 50, sebenarnya boleh dicoba.
Tapi mungkin akan lebih clear kalau pas dia ada reversal kita baru masuk ya. Untuk sementara sih belum ada reversal ya. Overall dia masih downtrend akut nih. Kalau masuk sekarang sepertinya belum menarik ya kalau buat saya. Dari Bukalapak ini juga nih naiknya cepat, turunnya juga cepat ya. Kemarin sebenarnya secara fundamental ini salah satu tag yang menurut saya paling safe ya. Tapi mungkin gameplaynya agak lama. Yang pertama, yang kedua sebenarnya nggak ada news flow yang bagus juga untuk Bukalapak ya, untuk tech sektor ya terutama ya. Nah sebenarnya kalau kita mau masuk sekarang lebih baik balik lagi ya, lebih selektif. Dan kalau saya suruh masuk, saya lebih cari barang-barang yang kalau pas ada outflow ya minimal sampai Mei atau sampai setelah Mei, Juni, Juli itu kita dapat barang lebih murah ya. Karena kalau pas flow masuk balik ya harusnya barang-barang yang gede yang lebih gampang dapat flow masuk. Untuk sekarang buka, kalau sebelumnya saya suka, kalau sekarang saya masih nggak mau masuk dulu dibuka. Since dia satu udah masih downtrend. Waktu kemarin pullback, waktu dia rebound ke atas juga nggak bisa survive di atas ini ya 242 yang dimana biasanya jadi supportnya dia. Untuk sekarang sih enggak dulu sih kalau untuk buka. MNCN juga dia masih downtrend ya. Kalau memang mau lihat dia hari ini hijau terus kita buru-buru bakal naik, sebenarnya overall kita bisa lihat dari mata kita sendiri downtrendnya masih akut sih. Jadi mungkin nggak dulu sih kalau ini. Harum juga ini masih ranging gede juga ya, di area support juga. Sebenarnya kembali lagi nih kita bisa lihat ya teman-teman, di sini dia nyisain gap ya. Kalau semuanya begini saya prefer waktu di gap ke bawah dia masuk ya. Terus yang pertama, yang kedua ini kan kita bisa lihat ya trennya masih downtrend juga ya. Terus juga walaupun ini kenceng ya bisa aja kan dia pullback di sini terus dia barusan naik ya. Mungkin kita prepare waktu dia pullback ke bawah sih minimal 50% dari sini atau 60% dari sini dia mungkin ada pullback. Itu mungkin dapat diskon harga dan dapat risk reward yang lebih bagus. Untuk sementara kalau Harum masuk tunggu di bawah sih menurut saya. MDKA kalau mau masuk sekarang sebenarnya juga sama ya. Kemarin dia cepat retest support resistance area. Mungkin saya masih nunggu pas dia dekat-dekat support di sini. Siapa tahu dia jadi double bottom. Tapi mungkin gini, triknya adalah kita lihat support di sini, biasanya kita akan taruh stop loss di bawah sini. Nah, triknya adalah jangan sampai setelah kita taruh support atau stop loss di sini kena stop loss terus di jalan. Nah, maka mungkin entry point-nya bisa kita bagi 1 2 3 4 5 terserah. Tinggal siapa tahu dia jadi gini ya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa prepare ya. Nah, saya rasa kalau mau masuk di MDKA, karena satu kita lihat MDKA ini orang bisa lihat karena dia goldnya yang goldnya dia relate sama gold. Sementara gold kan lagi pullback ya. Kalau semuanya ini news diangkat lagi ya harusnya MDKA kalau ada gold relate biasanya pas goldnya jalan dia balik jalan ke atas. Tapi kita lihat ya seberapa banyak risiko yang kita mau jaga. Kalau saya rasa di bawah support atau dekat-dekat support mungkin kita bisa lebih menarik sih masuk di sana. Tunggu, wah banyak ya. BRMS juga. BRMS saya kan coba masuk sih kalau di area-area 154, 155 itu mungkin better secara risk and reward. Secara fundamental kita juga udah bolak-balik ngomong ya soal BRMS ini dia masih bangun pabriknya. Otomatis once nanti pabriknya kelar, kalau nggak salah sampai 2024 ya dia punya kapasitas tuh naik jadi berapa, 80.000 ya kalau nggak salah ya. Tapi seenggak-enggaknya kalau dia punya pabriknya jadi otomatis kapasitas produksinya naik ya. Nah tinggal nanti kita bisa lihat dia punya ongkos untuk produksi itu berapa. Kalau ongkos produksi terlalu tinggi ya otomatis marginnya semakin kecil ya.
Nah mungkin kalau dari BRMS kita bisa lihat ya, secara teknikal juga dia di area support. Jadi kalau sebenarnya secara risk and reward sebenarnya not bad juga untuk pertimbangan masuk ya. Kita lihat tadi cuan udah, BMRI tadi sudah dibahas, BBCA, Telkom juga. Nah mungkin kalau kayak telco ini ya, yang ISAT sih saya rasa sih saya prefer dia turun agak bawah sih, barusan saya masuk. Kalau sekarang sih nggak mau ya, market juga kayaknya bingung mau arah kemana industrinya. Sepertinya kalau masuk ke ISAT, Excel, saya prefer untuk nanti dulu sih. Sebenarnya lebih menarik ini ya, kayak tebik ya, pergerakannya masih ranging. Seenggak-enggaknya kalau kita mau masuk atau ikut rangingnya ya, stop loss di bawah 2020 secara risk and reward itu nggak gitu besar stop lossnya. AS Hardware saya prefer untuk nggak masuk dulu, karena kemarin saya nggak begitu suka ya kalau dia masih maksa untuk buka store baru sih itu. Kalau era sebenarnya udah hit target pendek sih, kalau saya mau masuk sekarang nggak dulu ya. Dan juga area-area begini ya, biasanya ada orang ini kan bisa aja double top ya. Kalau saya masih ngelihat overall dia punya tren masih belum patah ya. Ini memang masih buat lower high, terus juga bisa aja naik menurut saya sampai 600 ya. Tapi kalau area sekarang berarti kan kita punya upside kan cuma tinggal sedikit lebih baik pas dia pullback minimal 520 515 itu barusan kita masuk. Kalau untuk ini ya, era sih. Film tadi udah dibahas, cara Pegas juga memang di area bawah ya. Saya tunggu dia benar-benar reversal sih. Kenapa kita perlu tunggu dia benar-benar reversal? Nah teman-teman bayangin waktu pergerakan di sini ya, hampir sama seperti di sini. Orang-orang bisa expect dia mungkin udah mulai ranging, terus berharap dia mungkin jadi double bottom. Tapi kenyataannya ternyata dia masih ini ya, masih turun ke bawah ya. Ada yang bilang, oh ini kan ascending triangle, berharap dia naik minimal sampai ke sini, tapi buktinya enggak juga kan. Tapi kalau misalnya dia pas ada pullback sini, sebenarnya lebih gampang kita ikutin trennya daripada kita berandai-andai dia mungkin akan stop atau bottoming di bawah. Akra mungkin lebih menarik daripada pertanyaan emiten-emiten yang lain tadi ya. Kalau semuanya kita lihat ini masih continuation ya, Akra ya. Ini boleh sih kalau mau entry point di Akra ya 1000 pas dia pullback, kalau ada 1500 something ya, harga sekarang kalau mau cicil beli mungkin boleh. Inco, saya punya Inco, tapi saya punya Inco dari bawah banget ya. Saya hold Inco itu sudah dari tahun berapa ya? Ada mungkin 10 tahun ya. Jadi kalau masuk Inco sekarang kita bisa lihat ya, market structure-nya juga belum naik ke atas. Mungkin tunggu aja pas dia reversal kita masuk. Untuk sementara ya masukin aja di watchlist ya. Nah ini mungkin lebih menarik ya, Auto ya, Astra Autopart ini mungkin lebih menarik ya. Kita bisa lihat ada gap area di sini, just in case dia closing gap ya, karena kita bisa lihat overall structure marketnya ini juga masih naik pas dia pullback di sini. Terus saya juga takutnya dia buat lower high otomatis. Kalau kita mau masuk di sini ngambil rebound sampai 1675 itu kita bisa lihat ya. Terus juga kalau yang sama dari sektor atau bisnisnya ini udah mulai naik sih ya. Jadi kalau pas ada pullback ya auto mungkin lebih menarik sih. Jadi kita punya auto tadi, terus satu lagi tadi punya apa? Akra ya. Nah itu bisa dilihat sih. BBTN ini juga masih downtrend, masih belum menarik. Dari ASLC sama ASA, Trimega ada keluarin report sih ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Cuman kalau dari ASLC kita bisa lihat ya, by technical dia masih downtrend ya, walaupun secara fundamentalnya cukup menjanjikan, tapi kita bisa lihat nih overall dia masih downtrend akut sih. Nah memang harusnya jangka panjang masih cukup menarik sih ya, tapi untuk sekarang
dia masih relate ke tech ya sebenarnya. Saya masih tunggu dulu sih. Kalau ambil rebound ya masih bisa, tapi untuk sekarang kita bisa lihat ya, ini kan pullback hampir 50% ya, mungkin tunggu dulu deh kalau mau masuk. INKP juga saya nggak begitu suka secara fundamentals ya, terus juga technicalnya masih belum ada clear reversal. Saya takutnya seperti ini kayak mau naik tapi dia turun lagi ya, otomatis waktu kita masuk harga sekarang kita pasti lebih gampang kena stop loss waktu trennya belum balik reversal. Sage ya ini sih nyisain banyak gaps ya. Kalau semuanya masuk sekarang sih nggak dulu deh, udah mulai turun juga ya. Terus kita bisa lihat coal apa nih? Coal ini coal emiten atau sektor coal nih. Ya ini malah sebenarnya lebih menarik, tapi saya nggak tahu liquid apa enggak nih. Kalau mau masuk sini sebenarnya lebih ke spek aja sih ya. Bumi gimana? Sebenarnya banyak juga loh hari ini yang tanya Bumi ya. Bumi sendiri sebenarnya saya lumayan suka ya. Kenapa? Sebenarnya kalau dilihat ya di harmonic pattern tuh ada namanya Gatli pattern. Nah, buat saya kalau Gatli pattern ini biasanya kecenderungannya berhasil lebih besar. Nah, ini hampir sama kayak Gatli ya, teman-teman ya. Nah, kalau pas dia bisa survive di atas 117, sebenarnya ada chance dia naik ya. Tapi kalau saya rasa untuk batasi kita punya ini ya, resiko gak terlalu besar. Ini sekarang kan dia punya risk berapa nih? Kurang lebih sekitar 4,5% ya. 4,5%, mungkin area-area di sini ya, just in case sampai di sini ya kita bisa masuk ya, mungkin ya dapatnya 4,5%, itu mungkin udah cukup bagus ya untuk market yang nggak jelas ini. Nah, kita bisa perhatikan juga sama ini ya, indeks batu baranya gimana. So far kalau kita lihat ya, untuk indeks coal-nya udah mulai rebound ya. Kalau misalnya kita dapat indeks coal sampai harga sini sebenarnya bonus. Tapi kalau kita lihat ini structure marketnya kan udah mulai berubah. Nah mungkin bisa diperhatiin. Cari yang kira-kira sektor energi yang masih di bawah. Ya Bumi salah satunya mungkin bisa kalau spek. UNTR coba kita lihat. UNTR ini juga sudah naik ya teman-teman ya. Terus juga saya nggak begitu sukanya karena di bawah tuh ada gap gede gitu. Nah sementara yang Astra gapnya ditutup, yang UNTR gapnya belum tutup nih. Nah terus juga di area sini kan area-area resist ya. Saya takutnya orang-orang sampai sini udah nih ya, coba teman-teman lihat volumenya waktu naik nih mulai turun. Nah ini saya nggak begitu nyaman ya, sooner later saya takutnya dia pullback ke bawah gitu. Jadi mungkin walaupun dia udah break ya, break dari 150, menurut saya ini kan yang dia harus break. Nah kalau sekarang masuk sih saya nggak mau ya, saya cari yang lain sih kalau ini ya. Mungkin kayak Adaro itu lebih menarik sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat di bawah ini juga ada design gap. Terus ada cerita ya, kalau nggak salah tadi saya sempat lihat di medsos ya, si Adaro ini ada rencana mau buyback atau gimana. Saya belum lihat ya valid apa enggak beritanya. Tapi kalau technical di atas itu udah gap, 1 gap, 2 gap ya, seenggak-enggaknya by technical kita bisa harap dia closing gap di sini ya. Oh ya di sini juga ada gap sih. Ya ini ada gap kecil sih. Jadi kalau memang kita mau masuk pas dia pullback di area 2800, saya prefer ya akan lebih menarik sih. MTEK sih masih belum menarik ya, masih downtrend akut. SMA juga, multipolar juga sebenarnya nggak begitu menarik, masih untuk bahas ya. Laju saya coba masuk, tapi pullbacknya lumayan kencang. Terus dia juga udah mulai bergerak di atas di bawah moving average. Belum ada tanda-tanda penguatan ya, kecuali yang kemarin ya. Nah ini sebenarnya mulai hati-hati sih kalau mau masuk sekarang ya. Mungkin lebih baik cari yang lain dulu sih kalau saya. BBTN tadi sudah, Telkom. Nah mungkin kayak Breeze itu juga udah mulai tinggi kayaknya. Nah tapi kalau Breeze kita bisa lihat ya, structure marketnya juga belum rusak ya, walaupun dia barusan break dikit ya. Tapi kita bisa perhatiin ya, kalau 1705
Kalau masuk dia dekat-dekat moving average, waktu dia naik ya harusnya boleh dicoba sih 1715, 1700 itu mungkin masih kita boleh coba betting di sana. Mika juga masih pergerakan ranging, tapi saya nggak begitu seneng nih sektor untuk yang healthcare ya. Beberapa healthcare sih marginnya tebel sih, tapi untuk sekarang dengan pullback yang kayak gini saya prefer untuk skip sih. Nah ini nih kalau mau seperti ini skip sih. Pegas tadi udah skip. Cepin juga kita lihat sebenarnya dari semua sektor yang poultry ini nggak ada yang begitu banyak, nggak begitu menarik ya. Dari Cepin, terus ini Java, Main, terus WMPP, WMUU, mungkin satu-satunya yang menarik cuman ini nih Dewi ya. Tapi ya baik lagi ya, ini mungkin nggak begitu liquid dibanding yang lain ya. Tapi kalau suruh masuk secara technical, structure marketnya lebih enak kita lihat Dewi daripada yang lain ya. Yang lain pada turun ke bawah gitu. Doit. Nah, Doit mungkin lebih menarik. Kalau pas dia ranging di sini di bawah sih kita boleh masuk sih sebenarnya. Minimal 11% ya kalau kita lihat ya ranging atas bawahnya ya. Auto tadi sudah. Barito Pacific ya. Saya masih nggak begitu lihat ini menarik sih teman-teman ya. Memang di daerah-daerah support, tapi mungkin saya prefer untuk cari yang lain ya kalau daripada BRPT. Mapi tadi udah, Auto udah, BTPS ya mungkin yang belum dilihat. BTPS juga masih downtrend sih, skip dulu. Kalau semuanya kita nangkap pisau jatuh itu kadang-kadang kita nggak tahu dia berhentinya sampai mana itu. Cleo ini barang-barang begini saya nggak begitu suka ya, walaupun sempat masuk, sempat cuan sekali dua kali, tapi barang begini saya prefer untuk cari yang lain sih. Nah ini mungkin lebih menarik ya daripada BNBR-nya ya. Ini mungkin lebih menarik sih, cuman saya punya saya punya take profit mungkin nggak setinggi itu sih. Kalau mau masuk ke sini kita bisa coba area sekarang ya, tapi minimal berapa ya, nggak sampai 1:2 ya. Seenggak-enggaknya pergerakan ranging itu lebih bagus daripada pergerakan yang downtrend sih. Jasa Marga juga nih kemarin ada beberapa teman saya masuk juga di sini, tapi pergerakannya rada lemot ya. Jadi mungkin kalau masuk sini ya mungkin harus pelan-pelan, tunggu dia naik ke atas ya. Kalau harga sekarang masuk, saya selalu cari waktu dia pullback. Kalau harga sekarang saya nggak mau karena tanggung nih, dekat resisten juga. Terus juga walaupun belum tentu sampai 3720 ya, tapi seenggak-enggaknya dekat sama resisten, takutnya orang pada buang gitu. Nah mungkin untuk sekarang tunggu ke bawah deh gitu. MBMA hari pertama kira-kira bakal arah gak? Nah ini nggak ada yang bisa jawab nih ya kalau soal MBMA. MBMA sama NCKL bukan NKCL ya. NBMA sama NCKL bagus mana? Sebenarnya dua-duanya nggak ada yang jelek ya. Kalau teman-teman suka yang brown nickel, battery, nickel harusnya dua-duanya punya prospek yang bagus ya. Tapi kalau disuruh pilih, saya lebih pilih yang kira-kira secara ekosistemnya cukup ini ya, cukup terpercaya ya, lebih bukan terpercaya ya, dia punya track record cukup bagus ya dari Merdeka ya. Kalau saya lebih prefer itu ya, dua-duanya bagus. Kebetulan saya harus pilih salah satu, kebetulan saya pilihnya MBMA ya. ASA sebenarnya ASA juga Trimega ada keluaran report ya, naik ya. Menurut saya kalau pas ASA coba tuh lihat nanti reportnya ya, kurang nggak salah 1.200 ya target valuasinya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sih, harusnya structure marketnya lumayan bagus juga ya, lumayan kelihatan dia reversal ya. Nah kalau mau masuk sini sebenarnya kita pas ada pullback atau diskon barusan menarik sih. DKFT ini lama juga nggak lihat ini ya. Ini sih saya skip juga sih, masih nggak begitu kuat naik sih. MPMX itu fundamentally strong, terus di atas juga ada gap. Pas waktu udah pullback, siapa tahu dikasih sampai
1135 itu mungkin masih menarik kita lihat. Untuk sekarang saya masih skip sih. Tab G juga enak sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Ini pergerakannya sebenarnya ranging gede ya. Tinggal kita sabar nggak tunggu 23%. Kadang-kadang dia sampai ke atas itu perlu waktu hampir setahun. Nah kadang-kadang orang nggak sabar ya. Sampai setengah itu kurang lebih 12%, 12,5% udah dicabut ya. Nah mungkin itu tantangannya kalau mau masuk ke ini ya, barang-barang yang pelan. INTP ini saya juga nggak begitu suka ya dengan pullback yang cepat gini ya. Tetap buktinya setiap kali dia pullbacknya kenceng gitu, nggak ada perlawanan, berujung turunnya lebih dalam gitu. ADMR juga belum begitu menarik ya. Kalau mau ngambil sini, ngambil rebound mungkin masih bisa. Tapi kita bisa lihat ya fundamentally dia punya smelter itu juga selesainya masih 2029 ya teman-teman ya. Otomatis bahkan kelihatan progres bagusnya perlu waktu sampai 2029 sampai benar-benar fully operate ya. Nah tinggal progresnya dari dia punya jualan seberapa. Nah kita bisa lihat untuk sekarang sih memang potensi dia kayaknya mau reversal ya. Tapi sebenarnya overall dia masih downtrend. Nah mungkin teman-teman ya bagi aja entry pointnya. Kalau mau masuk ini betting ke sini ya sebenarnya kita bisa lihat buy risk and reward gimana. Tapi kalau menurut saya prefer yang lain sih kalau. PNLF grup panin mungkin yang saya suka cuman ini ya PNLF-nya ya. Bisa sih sebenarnya kalau kita mau lihat ya, tapi pelan ya teman-teman ya geraknya. Ini ada potensi dia reversal ya, pergerakannya juga cukup rapi sebenarnya. Kalau saya masuk kurang lebih ya di sini sekitar 3% sampai 4% ya. Risknya harusnya masih bisa sih. Arko juga saya lumayan suka. Batasin aja risknya teman-teman ya di bawah 7%, lewat dari 7% mungkin ya batasin resiko dulu ya. Arko, Medco ada gap area, lebih baik spek di gapnya, siapa tahu pas ada tutup gap dia ada rebound. Arto, wah jauh ya antara Medco sama Arto ya. Dua-duanya beda sektor. Overall kalau kita lihat sektor-sektor tech ini teman-teman masih belum ada flow bagus sih kalau kita lihat ya. Terus juga dilihat overall juga masih downtrend ya. Even bank digital yang katanya mother of bank digital aja ini sampai hari ini masih belum ada reversal ya. Walaupun di atas ini ada gap area yang dia sisain, tapi kalau memang teman-teman punya conviction yang cukup gede di sini sebenarnya boleh, tapi mungkin proporsinya jangan seperti kayak 2021, 2022 kemarin yang tag-nya lebih gede. Tinggal teman-teman kalau mau masuk sini ya portionnya aja dikecilin ya. Temas dari Temas lumayan oke sih ya. Belum ada break structure-nya belum ada, tapi mungkin kalau Temas boleh coba sih di area 2880. SMRA menarik nggak? Saya kalau sektor untuk properti fundamentally oke, tapi kalau masuk sekarang belum sih. Kalau maupun masuk, saya lebih prefer yang ada recurringnya kayak si Pakwon misalnya ya. Terus mungkin CTRA kayaknya kemarin sudah lumayan tinggi ya. CTRA ini juga rangingnya. Nah cari yang seperti ini teman-teman ya kalau mau masuk ke properti ya. Adro ya itu Adro tuh katanya ada mau buyback ya. AMRT ini kan termasuk big caps ya. Secara structure market sebenarnya dia belum rusak ya. Saya kalau suruh mau betting ke big caps, saya akan lebih prefer AMRT sih. Yang pertama kita bisa lihat ya, AMRT ini pergerakannya cukup rapi. Kayaknya kalau naik itu pelan-pelan tapi stabil. Nah seperti ini tuh orang-orang tuh kadang-kadang nggak lihat. Dan orang-orang nggak takut hold lebih panjang. Ibaratnya kalau teman-teman dikasih uang kaget ya, tahu-tahu cuannya 25%. Orang-orang kalau udah cuannya cepet,
itu cenderung untuk taking profit lebih cepat. Sedangkan yang pergerakan naik pelan-pelan gini secara lebih stabil itu lebih enak sebenarnya kalau kita tunggangin. Untuk AMRT boleh sih spek ya, since dia cuma range-nya cuma 7% ya, harusnya good choice kalau untuk masuk ke sini sih. ITMG juga lumayan tinggi ya. Saya prefer skip juga kalau ITMG. Era juga tadi udah bahas ya. Harusnya udah capai target sih. Meta ini infrastruktur ya, masih downtrend juga, masih belum menarik sih. MBAP juga harusnya oke, sebenarnya ini company yang saya lumayan suka sebenarnya. Tapi ya, balik lagi nih. Resikonya kalau terlalu tipis takutnya kena stop loss. Mungkin batasin aja sekitar 5-7%. Kalau dia masih turun ya kita batasin resikonya aja ya. Harusnya ini company bagus sih. Menurut saya sih masih oke. Tapi teman-teman sesuaiin ya sama liquidity-nya seperti apa gitu. Friend ini juga harusnya downside-nya udah cukup kecil ya, dikit lagi udah 50 ya, nyender ke bawah. Tapi belum ada structure market yang berubah. Harusnya kalau kita teman-teman masuk ke sini, takut ya kalau pas model seperti ini ya, tidur di bawah kayak kemarin apa ya yang lagi rame Dewa ya pas tahun lalu ya, harusnya bisa dihindari pas marketnya nggak gitu jelas ini ya. RTX ya ini boleh sih, cuman ya harus lihat ya ini hilang-hilangan ya volumenya ya. Mulia ini sebenarnya value, terus juga ini ranging juga ya, movementnya dia terlalu dekat sama support. Takutnya kalau seperti ini dia break dulu, terus dia ada pullback atau rebound ke atas. Skip dulu sih kalau ini. IMAS ini kemarin ada dealership itu ya yang Mercedes ya. Nah mungkin untuk sekarang kalau masuk takutnya udah too late, jadi mungkin jangan dikejar. IMJS juga masih satu ini ya, harusnya tunggu deh pas pullback. Kalau harga sekarang sih udah terlalu tinggi takutnya. Jangan terlalu dikejar deh yang begini-begini. Tugu ya, Tubiana saya suka ya kalau ini ya. Bulan depan kan dia ada rencana stock split ya di bulan Mei ya, mungkin biasanya setelah stock split dia lebih enteng ya, makanya jadi lebih liquid. Nah mungkin teman-teman bisa jadi pertimbangan sih kalau itu. Menurut saya kalau Tugu ya hold agak panjang sih mungkin oke. Tapi mungkin teman-teman harus lihat ya barangnya nggak gitu liquid juga kalau Tugu. Jekon dari sini, Jekon juga kalau mau spek masih boleh lah sekitar 7% ya kurang lebih ya. Dharma kalau untuk invest, Dharma ini tadi barusan ngomong sama Richard ya, valuasi berapa ini, harusnya kemarin ya valuasi 11 kali PE ya. Kalau hitungan Richard itu mungkin bisa sampai 13 kali PE, berarti upside-nya sampai 1000 lebih itu masih bisa ya. Kalau kemarin kan upside berapa, 1000 ya, berarti kalau harga sekarang kan nggak begitu banyak ya upside-nya. Tinggal teman-teman ya percaya PE 11 atau PE 13 gitu. Kalau saya rasa sih ke 1000 ini biasa dekat-dekat target orang pada buang sih. Nah secara ini ya cari yang legged sih. Kalau menurut saya Dharma ini oke. Dari auto mungkin juga yang tadi saya bilang sih, menurut saya lebih menarik kalau mau masuk ini, mungkin belum begitu telat sih. Wifi ya ini juga lumayan tinggi nih naik, ini barangnya teman saya juga nih. Skip dulu sih kalau mau masuk ini pas dia pullback ya. Lagian dia udah naik berapa hari nih, udah naik lumayan lama ya. Hari ini juga nyisain shadow panjang di atas. Nanti dulu kalau mau masuk sih. SMGR tadi belum dibahas ya, mungkin ini sih juga saya nggak mau masih skip juga di bawah. SSIA ya ini time dia mantul sih, tapi belum ada reversal, jadi mungkin teman-teman
saya prefer pas dia benar-benar reversal. Telat dikit nggak apa-apa, tapi jadi lebih safe daripada kita maksa dia masuk ya. LPPF, wah ada lumayan besar gap ya. Nah gini-gini ya, biasanya teman-teman mungkin jangan langsung dekat support masuk ya. Kenapa nggak teman-teman mungkin prepare aja, siapa tahu dia di bawah support terus kita masuk akan lebih wise. Memang ada gap sih, tapi kalau kita lihat ya, perhatiin minor trendnya, just in case dia ada reversal, kita bisa masuk. Untuk sekarang sih, tunggulah 1-2 hari ke depan ya. Nah, begitu nanti ada market lebih stabil, kita masuk. Hari ini RB ya, kebetulan ya. Nah, saya rasa sih tunggu dulu sih kalau LPPF. PANI, ya PANI ini sektor properti kecil-kecilan ya. Ini juga sebenarnya lumayan sih harga sekarang ya. Di 1.200 harusnya boleh masuk sih, risknya juga nggak gitu besar. Wintermar offshore ini juga 1-2 berapa kali ini coba naik ke atas, nggak begitu kuat sih. Saya tunggu dulu dia ke bawah deh kalau untuk Wintermar offshore. Harta juga udah naik banyak sih, tunggu di bawah deh, 320-an deh barusan masuk. ESA saya masih tunggu juga. Kalau ESA ini sebenarnya kita bisa lihat pergerakannya, dia kan kayak ranging gini ya, rangingnya di sini doang ya. Terus kalau menurut saya masuk ESA itu bertahap aja, just in case dia dibawa turun ke bawah ya, bisa aja atau dia kayak double bottom di sini barusan dia naik. Nah mungkin jangan terlalu buru-buru pas market udah lagi mau libur, terus juga market nggak gitu rame. Nah hati-hati aja. Tapi fundamentally oke. Kalau untuk ESA ya, tinggal kita cari good entry price aja. DGIK. DGIK skip dulu kalau ini ya, apalagi barangnya begini, Befik ya. Befik enggak yang naik, cuman Amar harusnya tadi ya. KLBF itu juga ya ranging di sini ya. Tadi saya sempat bahas sama teman-teman itu ini mungkin ya SIDO muncul kalau pas dapat 770 something ya, mungkin boleh sih coba untuk entry ya. Terus targetnya kurang lebih turunin sampai sini aja, 15% ya. Tapi kita masih tunggu ya. Berarti kalau asumsi pergerakannya sama, penurunan di sini sama, harusnya kurang lebih sampai sini dalam beberapa hari ya, minggu inilah ya. Terus kita juga bisa lihat kalau mau teman-teman mau lihat lebih detail soal apa yang fundamentally dari SIDO, teman-teman bisa lihat reportnya kita ya. Minta aja sama teman-teman yang punya reportnya SIDO. Ya Wintermar untuk invest. Tapi kalau teman-teman lihat Wintermar ini kan masih termasuk oil sektor ya. Oil ini kan cycle-nya kalau kita percaya 5-7 tahun ya. Jadi kalau memang ini benar-benar awal dari cycle oil, berarti kita masih punya waktu kurang lebih 2-4 tahun 4 tahun ke depan ya. Nah, itu pertimbangannya sih. HMSP ya, ini juga ada gap area ya, mungkin kalau mau coba-coba di sini tunggu aja deh. Menurut saya masih belum ada confirmation yang lebih jelas dari sini. MPMX tadi udah, BNGA udah, Wasa. Nah ini mungkin yang begini-begini nih selalu keluar ya. Nggak deh kalau ini. Nah Befin ini sebenarnya kalau mau Befin ini sama kayak MPMX ya, ini harusnya lebih stabil sih. Pas lagi pullback kita masuk ya, tapi mungkin harus sabar ya karena dia pergerakannya lebih lambat ya. Overall kalau teman-teman lihat kan pergerakannya market lebih pelan juga ya. Yang naik juga barangnya kecil-kecil. Mungkin ini deh menurut saya terakhir sebelum ini ya. Saya ngelihat sektor CPO itu lumayan under own juga harusnya di market ya. Terus kalau dilihat kayak Gosco-nya kemarin nih, Gosco sempat naik ya.
Gosco sempat naik, terus DSNG-nya juga cukup stabil di atas ya. Terus TAPG-nya tadi ranging besar, harusnya kalau pas ada pullback ya model seperti ini nih. Ini kita bisa coba masuk ya, siapa tahu jalan ke atas ya. Tapi kalau pas mau betting di ranging yang lebih besar, saya rasa TAPG masih lumayan sih. SGRO, nah ini juga volumenya kecil sih gitu. BTPS tadi udah dibahas juga. Ya overall marketnya masih sepi ya teman-teman ya. Kita masih tunggu deh sampai berapa hari ke depan, minimal sampai Rabu ya, nanti gimana The Fed, apakah dia akan naikin suku bunga apa enggak. So far sih overhangnya masih di sana sih menurut saya, jadi tunggu aja, nggak bisa terlalu agresif, sambil pantau market, nikmati aja waktu pas market lagi turun gini. Yang gini-gini nih malah yang jalan ya. Gini terus ada apa lagi ya menurut saya yang bagus tadi ya, NICL saya lagi coba masuk ya, tapi kalau dia pullbacknya berapa hari dia nggak ada ini ya kenaikan, mungkin ya harus cabut dulu sih. Ini juga menurut saya juga belum turun ya. Ini Panorama ya. Dia punya structure market juga belum patah, belum jelek juga. Overall juga masih uptrend ya. Harusnya begini-gini kita bisa coba ikutin aja trennya. Ini mungkin yang kecil ya. Jadi teman-teman lebih selektif aja untuk sementara. ASI tadi juga menurut saya masih ini ya, harusnya udah taking profit ya. Nah kalau kayak gini pas ranging gini menurut saya juga boleh sih masuk di 216, jaga di 194, tapi ini 11% ya kurang lebih ya. Tinggal di 278 itu teman-teman mungkin better taking profit dulu, just in case di bawah ranging besar. Oke, kalau gitu hari ini sampai sini dulu deh, sambil tunggu market lebih menarik ya. Siapa tahu besok minimal sampai hari Selasa kita dikasih liburan lebih enak sebelum libur panjang. Ya udah kalau gitu teman-teman stay safe, pokoknya hati-hati aja ya. Kita sambil pantau hari Rabu besok ketemu sama Jogi sama Billy ya untuk update makro atau emiten yang lain yang belum dibahas di sini. Oke, thank you semuanya. Malam, sampai ketemu lagi.